Oke, kita semua kan setiap hari pakai internet dan cloud ya, apalagi di dunia pendidikan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas arsitektur internet dan cloud yang jadi tulang punggung dunia digital kita. Coba dipikirin, waktu kita kirim email atau buka file di Google Drive, semuanya kerasa instan. Kayak sulap kan? Tinggal klik, udah sampai. Nah, sekarang kita akan tarik tirai di belakang panggung dan lihat mesin-mesin canggih yang bikin semua sulap itu jadi kenyataan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin cloud, kita harus paham fondasinya, yaitu internet. Sebenarnya apa sih jaringan global ini dan gimana caranya bisa nyambungin kita semua? Gampangnya gini, internet itu adalah jaringan dari semua jaringan yang ada. Coba bayangin deh, ini kayak sistem saraf raksasa yang bikin miliaran perangkat di seluruh dunia bisa ngobrol satu sama lain. Tanpa sistem ini, ya dunia modern yang kita kenal sekarang nggak akan ada. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi yang simple. Bayangin aja jaringan komputer di sekolah. Ada komputer guru, siswa, sama printer. Semuanya nyambung, biar bisa bagi-bagi file. Nah, internet itu pada dasarnya ya kayak gitu. Cuma skalanya diperbesar sampai level dunia. Prinsipnya sama, skalanya aja yang global. Terus gimana cara semuanya nyambung? Ternyata ada strukturnya. Mulai dari yang paling kecil, jaringan lokal di rumah atau sekolah kita. Jaringan ini lalu nyambung ke jaringan regional yang lebih besar, yang mencakup satu kota atau bahkan satu negara. Nah, puncaknya, semua itu terhubung ke backbone internet. Ini adalah jalur tol super cepat dari kabel serat optik yang melintasi benua dan dasar laut buat nyatuin semuanya. Oke, sekarang kita punya jaringan raksasa global. Tapi dengan miliaran perangkat yang nyambung, gimana caranya email dari Jakarta bisa sampai dengan selamat ke London tanpa nyasar? Jawabannya, sama kayak jalan raya, internet juga punya aturan lalu lintasnya sendiri. Nah, aturan utamanya itu namanya TCP/IP. Anggap aja mereka ini tim impian. TCP itu tugasnya kayak manajer logistik yang super teliti. Dia yang mecah data kita jadi paket-paket kecil, ngasih nomor urut, dan mastiin semuanya sampai dengan utuh. Sementara itu, IP tugasnya kayak tukang pos. Dia yang nempelin alamat tujuan di tiap paket dan mastiin paket-paket itu dikirim ke alamat yang benar. Terus, siapa yang ngatur semua lalu lintas data ini? Disinilah router berperan. Router ini ibarat polisi lalu lintas di setiap persimpangan internet. Dia bakal lihat alamat IP di tiap paket data, terus dengan cerdas ngarahin paket itu ke jalur tercepat dan terbaik biar cepat sampai tujuan. Sekarang kita masuk ke level berikutnya. Kalau dulu internet itu cuma soal menghubungkan perangkat, sekarang internet juga jadi tempat tinggal buat data dan aplikasi kita. Inilah yang kita kenal sebagai era cloud computing atau komputasi awan. Jadi, apa sih cloud itu sebenarnya? Intinya adalah pergeseran dari memiliki jadi mengakses. Daripada kita repot-repot beli dan ngurusin server sendiri, kita bisa tinggal menyewa ruang server, penyimpanan dan layanan lainnya lewat internet. Simple kan? Dan ini dia kenapa cloud itu jadi game changer. Kita nggak perlu lagi investasi besar-besaran buat beli server. Kalau butuh kapasitas lebih, tinggal tambah. Kalau lagi nggak butuh, ya tinggal kurangi. Bayarnya sesuai pemakaian. Dan yang paling penting, data dan aplikasi kita bisa diakses dari mana aja, kapan aja. Ini yang bikin kerja dari rumah dan kolaborasi online jadi mungkin. Cara kerjanya bisa kita pecah jadi 3 bagian sederhana. Pertama, ada front end. Ini ya, laptop atau HP yang kita pakai. Kedua, ada jaringan, yaitu internet yang jadi jembatannya. Dan yang ketiga, ada back-end. Nah, inilah awan yang sesungguhnya. Pusat-pusat data raksasa yang isinya ribuan server, tempat semua kerja beratnya dilakukan. Oke, setelah ngobrolin semua yang teknis tadi, sekarang mari kita tarik ini semua ke dunia kita, dunia pendidikan. Gimana caranya arsitektur internet dan cloud ini benar-benar mengubah cara kita belajar dan mengajar? Jadi, layanan cloud itu ada 3 model utama. IaaS itu ibarat kita nyewa tanah kosong. Kita punya kontrol penuh, tapi harus bangun semuanya sendiri. PaaS itu kayak nyewa tanah yang udah ada fondasi dan peralatannya. Kita tinggal bangun rumahnya. Nah, yang terakhir, SaaS. Ini yang paling sering kita pakai. Itu kayak nyewa apartemen yang udah full furnish. Tinggal masuk dan langsung pakai. Dan ini dia contoh yang paling kita kenal. Setiap kali kita pakai Google Classroom, kita sebenarnya lagi pakai layanan SaaS.
Sekolah nggak perlu beli server, nggak perlu install software yang ribet, cukup buka browser, login, dan platform pelajar mengajar udah siap dipakai. Praktis banget. Dan nggak cuma Google Classroom loh, coba deh alat-alat yang kita pakai tiap hari. Google Drive, Dropbox, Google Docs, Office 365, semuanya itu contoh sempurna dari SaaS. Kemampuan kita buat akses file dari mana aja dan kerja bareng secara real-time, itu semua adalah keajaiban yang dimungkinkan oleh arsitektur cloud. Terus, intinya apa buat kita sebagai calon pendidik? Dengan paham fondasi ini, kita bukan lagi cuma jadi pengguna pasif teknologi. Kita bisa jadi arsitek pengalaman belajar. Kita bisa lebih cerdas milih alat yang tepat, bisa lebih gampang mecahin masalah teknis, dan ujung-ujungnya bisa merancang pembelajaran digital yang beneran efektif dan inovatif. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Sekarang, setelah kita semua tahu apa yang ada di balik layar dunia digital, kira-kira sebagai calon pembangun masa depan, ruang kelas seperti apa yang bakal kalian ciptakan dengan pengetahuan ini?